Shalom anak-anak, gimana hari ini? Semuanya sehat kan? Oke, diharap dan hari ini masih tetap juga anak-anak semangat di dalam mengikuti pembelajaran ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas materi kita yaitu tentang korespondensi satu-satu ya. Oke, mari kita lanjut. Apa itu pengertian daripada korespondensi satu-satu? Mari kita lihat lanjutannya. Oke, korespondensi satu-satu ini juga merupakan fungsi atau juga merupakan pemetaan ya. Jadi korespondensi satu-satu ini juga merupakan fungsi ataupun pemetaan ya. Jadi korespondensi ini disebut juga pemetaan atau disebut juga fungsi ya. Oke, cuma fungsinya fungsi yang seperti apa? Ya, fungsinya dia yang pasangannya merupakan satu-satu atau disebut juga perkawanan satu-satu. Ya, jadi ini pasangannya atau hubungan relasinya dipasangkan satu-satu dia ya. Korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu. Nah, ini dia pengertiannya. Himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota himpunan A itu dipasangkan dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Dan sebaliknya juga nih. Dan setiap anggota himpunan B itu dipasangkan dengan tepat satu ke anggota himpunan A. Nah, kalau pengertian fungsi atau pemetaan adalah itu suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu dipasangkan ke anggota himpunan B. Nah, himpunan A saja yang dipasangkannya satu ke anggota himpunan B-nya. Tapi kalau dia korespondensi satu-satu, dia katanya dia saling berkebalikan ini ya. Himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota himpunan A itu dipasangkan dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Dan setiap anggota himpunan B dipasangkan dengan tepat satu ke anggota himpunan A. Jadi dia timbal balik dia ya. Jadi itulah yang disebut dengan satu-satu. Dengan demikian, banyak anggota himpunan A dan B itu haruslah sama. Berarti kalau korespondensi satu-satu, himpunan A itu anggotanya harus sama dengan anggota himpunan B. Jadi kalau misalnya anggota himpunan A-nya ada 5, si anggota himpunan B-nya juga harus 5. Kan harus dia perpasangan satu-satu ya. Jadi tidak boleh berbeda anggota himpunan A dengan anggota himpunan B itu tidak boleh berbeda. Misalnya anggota himpunan A ada 5 anggotanya, B itu ada 6 anggotanya, itu sudah jelas sudah tidak bisa merupakan perkawanan satu-satu. Jadi itu sudah bukan merupakan korespondensi satu-satu ya. Oke ya, jadi kesimpulannya berarti anggota himpunan A harus sama banyaknya dengan anggota himpunan B ya. Banyak anggota himpunan A dan B itu haruslah sama. Oke, perhatikan ini contoh-contohnya. Nah, ini anggota A ada 3, anggota B itu 3 juga, semua sama. Ini gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, kalau kita lihat, ini merupakan semua pemetaan ini, yang gambar 1 ini ya. Karena kita lihat anggota himpunan A-nya dipasangkan ke anggota himpunan B sekali. Sekali saja. Begitu juga BK akan sama kan, hanya sekali aja dia. Sekali aja. Jadi ini merupakan pemetaan yang berkorespondensi satu-satu. Nah, oke. Sekarang lihat yang bagian gambar kedua. Ini bukan pemetaan. Kenapa? Karena ada anggotanya yang lebih dari sekali dipasangkan, ya. Jadi bukan merupakan pemetaan dan juga tidak merupakan korespondensi satu-satu ini. Nah, yang gambar ketiga, nah ini kalau kita lihat dia sudah jelas ini merupakan pemetaan karena dia sudah dipasangkan satu-satu saling timbal balik ya. Oke ya. Jadi kita lihat kesimpulannya di sini dia. Ini dia. Dari gambar di atas, gambar 1 merupakan korespondensi satu-satu atau juga disebut perkawanan satu-satu karena setiap anggota A dan B itu dipasangkan dengan satu-satu ya. Jadi kita lihat ini dia sudah sesuai perkawanannya satu-satu ya. Oke ya, paham ya. Sekarang masuk yang gambar ke berikutnya. Nah, dari gambar kedua bukan merupakan korespondensi satu-satu
Karena anggota A ada yang dipasangkan lebih dari satu. Kita lihat tadi ada yang dipasangkan lebih dari satu, yaitu yang 5 ini ya. Pasangkan 2 kali dia. Udah jelas ini juga merupakan pemetaan. Dan juga bukan merupakan korespondensi satu-satu. Nah, dari gambar 3 juga merupakan korespondensi satu-satu ya. Gambar 3 korespondensi satu karena kita lihat dia gambarnya sudah berkawan dengan satu-satu ya. Pasangannya satu-satu semua ini. Oke ya. Oke ya. Jadi itulah dia pengertian korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu itu juga merupakan pemetaan, dan korespondensi satu-satu ini harus anggota himpunan A-nya dipasangkan satu ke anggota B, begitu juga B dipasangkan satu ke anggota A. Jadi dia timbal balik harus sama ya. Oke, baru yang berikutnya. Sekarang bagaimana cara menentukan banyaknya korespondensi satu-satu? Nah, sebelumnya kita sudah membahas apa itu pemetaan, baru bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan sudah kita bahas. Nah, ini juga begitu sama ya. Sekarang ini bagaimana cara menentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari 2 buah himpunan yang diketahui. Nah, ini sudah ada keterangan rumusnya ya. Misalnya bila banyaknya anggota himpunan P itu sama dengan banyaknya anggota himpunan Q. Nah, kalau korespondensi satu-satu dia harus sama banyak anggotanya. Tadi kan kesimpulannya begitu ya. Oke, harus sama. Kalau dia pemetaan saja, dia anggota himpunan A dan anggota himpunan B-nya boleh berbeda ya. Tapi kalau korespondensi satu-satu itu tidak boleh banyak anggota himpunan A-nya atau banyak anggota himpunan B-nya itu tidak boleh berbeda, harus sama banyak dia. Makanya dibuat begini dia modelnya. Bila banyak anggota himpunan P itu sama dengan banyak anggota Q, artinya disimbolkan dengan N. Kita misalkan N lah, ini berarti artinya anggota si P, anggota si Q-nya itu udah sama ya. Si N-nya nih. Maka banyak semua korespondensi satu-satu antara himpunan P dan Q adalah, nah ini dia rumusnya. N yang ini tadi ya. N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dikali sampai terakhir nanti dikali 3 dikali 2 dikali 1. Bentuk rumusnya nanti seperti ini dia ya. Atau bentuk rumusnya juga dibuat seperti ini langsung. N ini dibaca N faktorial ya. N faktorial ya. Oke, untuk jadi ingat rumusnya ya. N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dikali titik-titik sampai kali 3 kali 2 kali 1. Oke, ini rumusnya ya. Oke, N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dikali titik-titik dikali ini dan seterusnya ya, maksudnya ya. Dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke, untuk lebih mengerti kita lihat ke berikutnya. Nah, contoh ini tadi yang N faktorial ini tadi ya. Oke, ini kita lihat misalnya ada 5 faktorial. Jadi cara penyelesaiannya berarti 5 dikurang 1, 5 dikurang 2, 5 dikurang 3, 5 dikurang 4. Nah, hasilnya terakhirnya dia harus 1. Nah, hasil bilangan ini pokoknya hasil pengurangannya hasilnya harus sudah 1. Nah, seperti ini tadi. Nah, ya ini ya, harus 1 dia. Nah, jadi kalau udah 1 berarti hasil kali-kalinya udah selesai. Oke, berarti ini dia 5 dikali 5 dikurang 1, 5 dikurang 2, 5 dikurang 3, kurang 4. Nah, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sebenarnya kalau dia sudah misalkan ada 5 faktorial, berarti tinggal nggak usah kita buat begini pun langsung aja pun udah bisa ya. Berarti kalau 5 faktorial berarti artinya 5 dikali 4 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi kalau misalkan sudah 5 faktorial berarti artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Udah tinggal kalikan aja keseluruhan seperti ini. Jadi sebenarnya konsepnya sama sih. Caranya seperti ini sama. Cuma udah langsung aja pun kita buat pun tanpa kita buat-buat begini langsung aja pun sudah bisa ya. Begitu ya. Jadi nanti hasilnya ini 100. Jadi kalau misalkan ada 6 faktorial berarti hasil 6 faktorial itu berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, prosesnya sama juga nanti seperti ini ya, cuma kita langsung aja pun bisa ya. Jadi kalau misalnya 7 faktorial berarti 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai terakhirnya kali 1 dia. Oke ya. Begitulah dia cara menentukan nanti banyaknya korespondensi satu-satu ya. Jadi faktorial ini nanti yang kita hitung. Oke ya. Nah, mari kita lihat contoh-contohnya ini.
Ini contoh 1, ini bentuk contoh faktorialnya ya. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke bentuk soalnya. Diketahui himpunan A, misalnya anggota himpunan A itu A, P, Q. Dan B-nya itu 1, 3, 5. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, kita lihat ini anggota himpunan A-nya 3, anggota himpunan B-nya 3. Nah, udah jelas ini bisa kita buat menjadi korespondensi satu karena dia anggota A dan anggota B-nya itu dia sudah jelas sama dia ya. Oke, jadi ini bisa kita buat menjadi bentuk korespondensi satu. Kita jawab banyak anggota himpunan A itu 3, banyak anggota himpunan B itu 3. Sama ya. Syarat korespondensi satu-satu kedua anggotanya harus sama banyak ya, sudah sama banyak ya. Karena NA banyak anggota A dan banyak anggota himpunan B itu 3 sama, jadi berarti kalau sudah 3 sama berarti kita buat 3 faktorial. Gitu dia ya. Kalau misalnya banyak anggotanya 5, di sini 5 berarti 5 faktorial. Banyak anggota himpunan A-nya itu 8, berarti banyak anggota himpunan B 8 berarti 8 faktorial. Tadi caranya sudah sama seperti ini cara menjawabnya ya. Ya seperti ini ya. Oke ya. Mau dibuat begini atau langsung begini pun sama aja. Oke, itu bisa langsung juga bisa ya. Oke, nah karena 3 faktorial berarti kalau kita buat langsung ke rumusnya begini pun bisa juga. 3 berarti 3 dikurang 1, 3 dikurang 2. Nah, ini kan udah 1 nih, 3 dikurang 2 ini kan udah 1. Atau langsung begini. 3, 2, 1, 6. Jadi banyak korespondensi dari kedua himpunan ini itu nanti ada 6 ya. Oke, maka banyak satu-satu adalah 6. Jadi ini keterangannya banyak anggota himpunan A, ini banyaknya anggota himpunan B. Oke, jadi dari kedua himpunan ini ya, jadi nanti ada 6. Coba kita lihat dulu pembuktiannya dengan menggunakan diagram panah ya. Oke, perhatikan diagram panahnya ya. Diagram panahnya. Oke. Oke, nah ini yang pertama. Ini himpunan A-nya APQ. Nah, ini dari yang ini tadi kita buat ada 6 karena hasilnya ada 6. Berarti diagram panahnya itu otomatis dia 6. Nah, pertama kita buat bentuknya seperti ini. Nah, ini kan merupakan korespondensi satu-satu kan dia sudah timbal balik satu-satu dia. Nah, ya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Nah, ini juga merupakan korespondensi satu. Ya, nah sekarang kita lihat yang ketiga. Ini dia bentuknya, tidak boleh ada yang sama ya. Nah ini dia. Oke ya. Nah yang keempat, ini dia. Nah, kan tidak ada yang sama di antara di sini tuh, berbeda semua ya. Tidak boleh ada yang sama. Ya kita buat, pokoknya dia hasilnya merupakan korespondensi satu-satu. Ya, harus merupakan perkawanan satu-satu dan merupakan harus pemetaan ya. Nah ini kan juga merupakan pemetaan dan juga merupakan korespondensi satu-satu. Nah coba kita lihat ini. Nah gambar ini juga kita lihat ini tidak ada yang sama ya. Nah, berbeda semua ini diantara ini ya. Nah ini juga nggak ada yang sama. Nah, oke. Nah inilah dia hasil. Nah tidak ada lagi yang bisa kita pasangkan yang hasilnya bisa menjadi korespondensi satu-satu dari himpunan soal yang ini tadi yang anggotanya sama-sama 3. Jadi ada 6 nanti itu dia. Nah tidak ada lagi di atas dari diagram panah yang ini ya. Oke ya. Jadi kita lihat ini semua sudah berbeda-beda. Nah, jadi inilah yang bisa dibentuk korespondensi dari kedua himpunan tersebut ya. Oke ya, bisa dimengerti ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya lagi. Nah, contoh 3. Misalkan diketahui P itu anggotanya 2, 3, 4, 6 dan M itu A, B, C, D. Nah, kalau kita lihat ini anggotanya sudah sama banyak nih. Ya, kalau dia sudah sama banyak berarti bisa kita buat korespondensi satu-satunya ya. Tentukan banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari himpunan P ke M. Nah ini kita hanya menentukan hasil keseluruhannya saja ya. Oke, menentukan hasil keseluruhannya saja dengan menggunakan rumus. Oke, karena banyak anggota P dan banyak anggota M sudah sama banyak, maka 4 faktorial. Nah udah langsung aja lah kita buat kemari pun bisa ya. Nah kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah gini pun langsung bisa. Ya mau kalian mau buat begini pun caranya pun pertama pun boleh ya. Coba kan sama aja nih. 4 dikurang 1 3, 4 dikurang 2 2, 4 dikurang 3 1. Nah
Jadi tanpa kita buat begini pun bisa juga, langsung aja kemari ya. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Misalnya 8 faktorial berarti 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Nah, jadi kalau disusun begini pun bisa juga, tapi langsung saja pun bisa juga. Nah, ini hasilnya adalah nanti 24. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu dari kedua himpunan ini kalau dihitung dia ada 24 ya. Oke. Jadi kesimpulannya banyak korespondensi satu-satu adalah 24 fungsi atau pemetaan. Jadi ada 24 pemetaan nih. Itu maksudnya ya. Ada 24 hasil pemetaannya atau korespondensi satu-satunya. Oke. Sebentar. Nah, dari contoh yang ini bisa juga nanti digambarkan. Kalau kita gambarkan ada 24 ya. Oke, materi ini bisa dipahami ya. Nah, ini coba untuk lebih paham, coba dicoba soal-soalnya ini biar materi tadi makin bisa dimengerti oleh anak-anak sekalian semua. Oke nak, terima kasih atas perhatiannya. Jadi sekali lagi kamu ingat, korespondensi satu-satu itu atau perkawanan satu-satu itu merupakan pemetaan atau fungsi. Nah, syaratnya harus banyak anggotanya sama ya. Apabila anggotanya berbeda, maka tidak bisa kita buat bentuknya menjadi bentuk korespondensi satu-satu atau pemasangan satu-satu. Jadi nggak bisa. Jadi harus sama anggotanya. Seperti itulah dia konsep dia korespondensi satu-satu. Tapi kalau dia pemetaan saja, dia banyak anggota si A-nya atau banyak anggota si B-nya itu berbeda boleh ya. Yang penting dia hasil panahnya atau hasil rasanya merupakan pemetaan ya. Oke, demikianlah. Semoga materi ini bisa dimengerti oleh anak-anak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Oke, tugas ini coba dikerjakan ya, biar makin bisa dimengerti materi kita tentang korespondensi satu-satu. Oke, terima kasih.